Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian kelas 8. Pada kesempatan kali ini Pak Andi akan membahas tentang kerajinan bahan limbah keras. Untuk tujuan pembelajaran kita saat ini adalah diharapkan setelah kita belajar tentang kerajinan limbah keras ini, kalian mampu untuk menyatakan pendapat tentang keragaman karya kerajinan dari bahan limbah keras sebagai ungkapan rasa bangga, sebagai rasa ungkapan wujud syukur kepada Tuhan dan bangsa. Tujuan yang kedua adalah kalian memahami pengertian, sejarah, jenis, sifat, dan karakteristik dari bahan limbah keras berdasarkan rasa ingin tahu dan kepedulian kepada lingkungan. Ya anak-anak, dua tujuan ini adalah harapan kita semua, harapan saya selaku guru kalian terhadap apa yang kita pelajari pada kesempatan saat ini. Ya anak-anak sekalian, limbah keras itu di daerah kita sangat banyak contoh limbah-limbah keras yang bisa kita jumpai di lingkungan sekitar kita. Contohnya ada tempurung kelapa, ada cangkang kerang bagi kalian yang mungkin bermukim di daerah pesisir ya. Ada tulang, ada plastik, logam, kaca, dan kaleng untuk kita yang bermukim di area perkotaan. Limbah-limbah tersebut anak-anak, sebagian ada yang layak untuk digunakan sebagai karya kerajinan, tapi sebagian lagi itu tidak layak untuk dibuat karya kerajinan. Oleh karenanya, limbah-limbah yang tidak bisa untuk diolah kembali menjadi sebuah karya kerajinan itu layaknya untuk dimusnahkan melalui mungkin salah satunya dengan cara dibakar. Tapi karena memang limbah-limbah ini adalah umumnya limbah anorganik, maka perlu waktu yang cukup lama untuk bisa diurai oleh lingkungan kita. Anakku sekalian, kalian sebagai generasi muda ya, diharapkan benar-benar mampu untuk menghadapi problematika yang saat ini semakin kompleks kaitannya dengan munculnya banyak limbah, karena memang sementara banyak produsen-produsen yang menghasilkan limbah-limbah. Contohnya ada produsen air minum kemasan, di situ kemasannya rata-rata masih menggunakan botol plastik ya, dan banyak lagi. Oleh karena itu kalian harus mempunyai banyak kreativitas untuk bagaimana caranya botol-botol bekas yang dihasilkan oleh produsen-produsen air minum kemasan itu tidak lagi menjadi sebuah limbah, tapi bisa dirubah menjadi sebuah karya. Nah, contohnya ini, pada gambar ini ada kumpulan botol-botol bekas yang kalau kalian kreatif, maka botol bekas itu akan mampu dirubah menjadi sebuah hasil karya kerajinan. Nah, anak-anak, di sini saya menyediakan beberapa contoh dari bahan limbah-limbah keras ya, yang dari limbah ini kalau kalian punya ide sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk karya kerajinan. Contoh di sini pada gambar pertama ada ban bekas ya. Gambar kedua ada botol minuman. Gambar ketiga ada limbah laut yang kayaknya adalah tulang dari ikan ya. Berikutnya di sini ada kerang ya. Nah, dari apa yang kalian amati ini, apa pendapat kalian untuk mengolah limbah-limbah ini menjadi sebuah karya kerajinan ya? Jadi mungkin ban bekas
itu bisa digunakan kembali kalau kita ubah bentuknya menjadi sebuah tempat sampah ya, dan lain sebagainya. Silakan munculkan idenya nanti ya. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ada 4 hal penting ya yang perlu kalian ketahui tentang kerajinan bahan limbah keras. Yang pertama, prinsip kerajinan limbah keras: reduce, reuse, recycle. Anak-anak, kalian harus ingat kembali materi kita di kelas 7 semester genap ya. Di situ sudah sempat diulas tentang reduce, reuse, dan recycle. Apa perbedaan dari ketiganya? Nah, tugas kalian, Pak Andi tidak akan menyerangkan kembali tentang materi ini karena sudah sempat kita bahas pada pertemuan saat kalian duduk di kelas 7. Nah, silahkan kalian baca kembali saja untuk mengingat materi-materi tentang reduce, reuse, dan recycle. Berikutnya, tentang jenis dan karakteristik bahan limbah keras. Di sini dibagi menjadi 2, yaitu limbah keras organik dan limbah keras anorganik. Sama, materi ini adalah materi pengulangan juga, anak-anak, yang terdapat pada materi kelas 7 semester 1 atau semester ganjil. Organik itu apa, anorganik itu apa. Yang jelas keduanya adalah berbeda. Sekedar mengingatkan bahwa organik berarti mudah untuk diurai oleh lingkungan. Dalam ini adalah oleh air ataupun oleh tanah. Sedangkan anorganik adalah sulit atau membutuhkan waktu yang relatif lama untuk bisa diurai oleh lingkungan. Ya, berikutnya kita ke slide berikutnya, yaitu adalah pengolahan bahan limbah keras. Anak-anak, untuk mengolah sebuah limbah keras ya, ini pada umumnya prosesnya itu sebenarnya berbeda. Kenapa kok berbeda? Karena produk limbahnya itu nggak sama antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, maka prosedurnya pun akan berbeda. Contoh, kalau kalian ada di daerah pesisir yang umumnya menghasilkan limbah berupa kerang, maka akan berbeda dengan masyarakat yang di daerah perkotaan, yang mungkin limbah kerang tidak dijumpai di sana. Justru yang banyak adalah limbah-limbah, contohnya mungkin botol minuman dan lain sebagainya. Maka cara pengolahannya pun akan berbeda. Tapi secara umum, cara pengolahan dari bahan limbah keras adalah: 1, pemilihan bahan limbahnya. Yang kedua, bagaimana pembersihan limbahnya. Berikutnya, bagaimana cara pengeringannya. Yang keempat, bagaimana pola pewarnaannya. Berikutnya, yang kelima, pengeringan setelah pewarnaan. Dan yang keenam, itu adalah penghalusan bahan agar siap pakai. Yaitu anak-anak, umumnya kegiatan pengolahan bahan limbah keras. Walaupun tadi sudah saya sampaikan bahwa ini juga tergantung di mana bahan limbah keras itu berada ya. Berikutnya, proses produksi kerajinan limbah keras ya. Seperti yang sudah Pak Andi sampaikan, juga sama, dipengaruhi oleh di mana limbah keras itu dihasilkan. Ya, kita ke slide berikutnya. Nah, anak-anak sekalian, dari apa yang sudah Pak Andi paparkan, mulai dari slide pertama sampai dengan slide yang paling akhir barusan, yang slide ke-7, kalian tidak Pak Andi berikan tugas untuk di pertemuan pertama ini. Ya, tidak diberikan tugas tertulis maksudnya, tapi kalian tetap diberikan tugas untuk yang pertama: 1, mengisi daftar hadir absensi setelah mengikuti pemaparan ini. Jadi anak-anak, karena slide ini ya, itu Pak Andi lampirkan di Google Form, maka di bagian akhir Google Form ini nanti kalian sekaligus silahkan isi daftar hadir atau absensi ya. Berikutnya, tugas yang kedua, tugas yang sama ya, artinya kalian tidak perlu menulis, tapi kalian baca
buku prakarya kelas 8 semester 2 mulai dari halaman 3 sampai dengan halaman 14. Tolong benar-benar dibaca. Kenapa? Karena materi ini akan saya ulas kembali pada pertemuan kedua kita di hari Selasa yang akan datang. Ya, anak-anak sekalian, kurang lebihnya untuk pertemuan hari ini cukup itu saja dulu ya. Kita ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Tetap jaga kesehatan dan seperti biasa jangan keluar rumah kalau memang tidak sangat perlu. Ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.